Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadin abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita senantiasa bersyukur pada Allah yang memberikan banyak limpahan nikmat kepada kita. Dan salat dan salam semoga tercurah pada dunia kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita umatnya yang berusaha istiqomah dalam jalan dakwahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagaimana kabarnya nih hari ini para santriwan, santriwati Ponpes Al Ihsan Peron Bogor? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat ya. Sehat, tetap semangat belajar, ya, tetap melakukan amal-amal kebaikan ya di rumah, ya, tetap bersemangat untuk menuntut ilmu ya meskipun masih online. Baik, kita sekarang di hadis ke-16, hadis Arba'in Nawawi. الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang Allah meridai beliau, أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني anna rajulan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini, ya, sungguhnya ada seorang laki-laki, ya, qala Nabi, berkata kepada Nabi, laki-laki tadi, ausini, wahai Rasulullah, berilah aku nasihat, ya, berilah aku nasihat. قال لا تغضب Qal la taghdab, ya, jadi Rasulullah memberikan nasihat ya. Sabda beliau, la taghdab, janganlah engkau marah, gitu ya. Janganlah engkau marah. فردد مرارا Kemudian faraddada miraran, lelaki itu mengulangi pertanyaannya atau permintaannya. Ausini, berilah aku nasihat ya Rasul. Ya, beliau ulangi lagi pertanyaan beliau. Maka apa jawabannya beliau? قال لا تغضب Qal la taghdab. Maka Rasulullah selalu menjawab dengan la taghdab, janganlah engkau marah. رواه البخاري. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Baik, apa kandungan hadis ke-16 ini? Yang pertama adalah ausini tadi ya. Seseorang muslim diperbolehkan meminta nasihat saudaranya. Ya. Nasihatnya tentu saja nasihat kebaikan, menuju kebaikan, ke arah kebaikan, memperbaiki diri, ya, memperbaiki masyarakatnya, ya, memperbaiki mungkin negaranya, gitu ya. Bisa kan misalnya seorang kepala negara minta nasihat, bisa kepada seorang muslim, apakah kepada ulama atau kepada gurunya dan sebagainya, agar negaranya lebih baik lagi dan sebagainya ya. Kemudian di hadis lain sebetulnya ada dari At-Tabrani gitu ya. La taghdab, sama ya. Matanya la taghdab, tapi ada tambahan walakal jannah gitu ya. Jadi kalau di hadis lain tuh ada tambahan walakal jannah. Ya. Janganlah engkau marah, walakal jannah, bagimu surga. Ya, jadi ternyata salah satu sifat yang bisa memasukkan kita masuk surga itu adalah menahan amarah. La taghdab. Dari hadis ini kita lihat bahwa perintah Rasulullah untuk tidak marah. Tidak marah itu ada 3 hal yang berkaitan dengan marah tadi ya. Yang pertama adalah menghindari sebab-sebab munculnya kemarahan. Ya, menghindari sebab-sebab munculnya kemarahan. Seperti apa itu sebab-sebab munculnya kemarahan? Seperti contoh gini, kalau kita sedang lelah, sedang capek,
ya. Harusnya istirahat, tapi kita paksakan mengerjakan sesuatu. Nah, ketika mengerjakan sesuatu itu nggak benar hasilnya, akhirnya kita marah. Nah, gitu ya. Maka kita sebetulnya lebih baik kita menghindarinya dengan cara ya udah istirahat dulu. Ya. Jadi hal-hal yang menyebabkan kita marah itu kita hindari. Itu yang pertama. Yang kedua, menahan marah. Ya, kalau kita pengen marah, kita upayakan untuk ditahan, menahan marah. Terkecuali kalau marah yang memang diharuskan ya. Misal contoh marah diharuskan itu, misalnya ada seseorang menghina Nabi, ya itu harus marah kita. Harus wajib marah, kudu marah ya, karena itu wujud keimanan kita. Ada yang menghina Islam dan sebagainya, itu wajib marah. Nah, tapi kalau misalkan hal-hal sepele misalnya gitu ya, nggak sengaja atau kesenggol orang lain nggak sengaja, gitu ya. Terus kita kaget dan mungkin hampir jatuh gitu kan, ya udah tahan aja. Mungkin dia juga nggak sengaja, gitu ya. Ya, tahan aja, gitu. Itu namanya menahan marah, ya. Kecuali pada marah-marah yang syarat marah. Kalau agama kita dihina, Rasul kita dihina misalnya, ya kita wajib marah. Kemudian yang ketiga, laktak itu adalah memunculkan sebab-sebab agar tidak marah, gitu. Gimana caranya supaya kita tidak marah? Misalnya kalau kita sedang mau marah itu ya, gitu ya. Terus kita posisinya nahan tapi nggak kuat nahan, nggak kuat menahan marah tadi. Ya kita berwudu, segeralah berwudu. Kalau dalam kondisi berdiri, ya sudah duduk kita, supaya amarah kita reda. Ya, itu maksudnya memunculkan sebab-sebab agar dapat menahan marah. Jadi latak dob ini ada 3 kaitannya. Yang pertama adalah menghindari hal-hal yang menyebabkan kemarahan. Yang kedua adalah menahan amarah itu sendiri, kecuali pada yang syar'i. Yang ketiga adalah memunculkan sebab-sebab agar dapat menahan marah. Seperti contoh berwudu, itu ya, berwudu. Jadi sekali lagi berwudu. Kemudian kalau dalam posisi marahnya itu berdiri, kita duduk, ya, jadi semakin mereda marahnya. Atau beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu bisa, insya Allah akan menahan marah kita sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun kandungan yang lain adalah bahwa menahan marah ini atau diperintahnya tidak marah ini diperintahkan oleh Rasul, ini adalah salah satu sifat berarti ya, salah satu akhlak yang kita bisa miliki. Ya, ini bukan untuk menghilangkan sifat marah, bukan ya, karena terkait dengan marah tadi memang sudah ada terinstal dalam tubuh kita. Tapi ini adalah kita tahan, kita menahan amarah ya, atau menahan hal-hal yang tidak melakukan hal-hal yang menghindari kemarahan, atau munculkan sebab-sebab yang bisa mengurangi atau menahan amarah, yang dapat menahan amarah. Jadi ini adalah salah satu sifat atau akhlak yang kita bisa miliki, gitu ya. Karena ini seruan dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian kandungan yang kedua adalah ternyata tadi ada ayat yang lain, hadis yang lain tadi dikatakan la taghdab walakal jannah. Ternyata salah satu sifat menahan marah ini atau tidak marah ini itu bisa menyebabkan kita masuk surga. Amin, gitu ya. Lalu kebalikannya, kalau kita senantiasa melampiaskan semua amarah kita kepada orang lain, ya meskipun itu kecil remeh-temeh gitu ya, maka itu berarti pintu ajakan setan atau pintu untuk menuju neraka. Kemudian berikutnya yang ke selanjutnya kandungannya adalah Ustaz mau menyampaikan nih sebuah hadis yang dalam hadis itu ada terkait bagaimana seorang hakim diminta untuk tidak memutuskan perkara dalam kondisi marah. Nah, ini dia hadisnya. Jadi An Abdurrahman ibnu Abi Bakr Akro Qala, ya, dari Abdurrahman ibnu Abu Bakrah, dia berkata, saya baca artinya aja ya. Abu Bakrah menulis surat untuk anaknya yang ketika itu berada di Sijistan, yang isinya, janganlah engkau mengadili di antara dua orang ketika engkau marah, sebab aku mendengar Rasulullah bersabda, ya, seorang hakim dilarang memutuskan antara dua orang ketika dia marah. Ya, jadi itu hadisnya, bahwa
kita juga ternyata diminta ya untuk seorang qadhi, seorang hakim diminta untuk tidak memutuskan sesuatu saat posisinya marah. Berarti begitu penting sekali ini kedudukan marah sehingga berbahaya ketika seorang qadhi atau seorang hakim memutuskan sebuah perkara. Demikian kandungan hadis pada pelajaran kali ini, hadis ke-16. Wallahu a'lam bishawab. Ya wa'alafu minkum al-haq mirabbik falatakum minan muntarin. Bahwasanya kebenaran itu adalah dari Allah Ta'ala. Adapun kesalahan, kebodohan, kekurangan itu ada pada diri Ustadz sendiri sebagai manusia biasa. Kita tutup dengan baca hamdalah, istighfar, astaghfirullah, dan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.